Bapak Ibu, sahabat IKN, selamat datang kembali di Ikatan Kristen Nusantara bersama saya Betty Nurbaini Sihite. Bapak Ibu, sahabat IKN, pernahkah kalian merasa bahwa bangsa kita saat ini sedang berjalan di tempat? Atau malah sedang mundur ke belakang? Korupsi dikemas dengan rapi dan berdasi. Hukum dinegosiasi seolah milik pribadi. Dan jalur-jalur resmi yang seharusnya melayani rakyat justru disumbat oleh oligarki dan elitisme. Kita sering merasa lumpuh. Kita merasa, saya bisa apa sih? Saya hanya orang kecil yang dianggap remah-remah di negeri ini. Mari coba kita melompat mundur sejenak sekitar 3000 tahun yang lalu. Di sebuah masa di Timur Tengah yang dicatat dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Teksnya sangat pendek, hanya satu ayat saja, tapi satu ayat ini menyimpan tamparan keras untuk realitas Indonesia saat ini. Kisah tentang seorang pria bernama Samgar bin Anat. Dia bukan jenderal, dia bukan keturunan bangsawan, dan dia bahkan namanya berbau orang asing. Namun, ketika seluruh sistem pertahanan negaranya lumpuh total, pria ini bangkit hanya dengan sebuah tongkat penghalau lembu. Mari kita simak bagaimana sepotong kayu pembajak sawah bisa mengubah peta politik sebuah bangsa? Dan apa hubungannya dengan kemacetan moral yang sedang kita hadapi di Indonesia hari ini? Mari kita bedah beberapa penjelasan berikut ini. Ketika jalan utama menjadi lumpuh. Dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 6 ada sebuah kidung yang menggambarkan zaman Samgar dengan sangat mengerikan. Dikatakan di sana bahwa kafilah-kafilah tidak ada lagi dan orang-orang terpaksa menempuh jalan-jalan yang berbelit-belit. Bayangkan sebuah negara di mana jalan tol, jalan protokol, dan fasilitas umum dikuasai oleh preman atau penjajah. Militer Filistin waktu itu punya teknologi besi yang mutakhir, sementara Israel hanyalah bangsa agraris yang tertindas. Ketakutan itu nyata, jalur ekonomi mati, institusi formal lumpuh total. Para pemimpin yang harusnya berdiri di depan justru bersembunyi di dalam gua. Di dalam bahasa Ibrani, jalur yang berbelit-belit itu disebut arakot, akal kalot. Ini adalah metafora teologis yang luar biasa. Ketika hukum diselewengkan dan keadilan disumbat, rakyat dipaksa lewat jalur tikus. Mereka harus berkompromi dengan sistem yang korup hanya untuk bertahan hidup. Benarkah ini terdengar akrab? Di Indonesia hari ini, ketika jalur-jalur formal kian mahal dan transparansi seringkali hanya jadi pajangan, masyarakat kita dipaksa menempuh arakot akal kalot. Mau mengurus ini dan itu harus lewat jalur belakang. Ingin mencari keadilan harus viral dulu. Kita sedang hidup di zaman di mana jalan-jalan utama moralitas bangsa kita sedang tersumbat. Yang kedua, mari kita melihat analisis teologis dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31, yaitu Tuhan, kaum marginal, dan ex nihilo. Disinilah letak keindahan teologi perjanjian lama. Ketika jalur utama tersumbat, Allah tidak tinggal diam. Dia melakukan dekonstruksi dan membongkar ekspektasi kita. Tuhan tidak memanggil jenderal berbaju zirah besi, tetapi Allah memanggil Samgar. Alkitab mencatat namanya sebagai Samgar ben Anat atau Samgar
bin Anak. Secara linguistik, nama ayahnya atau julukannya merujuk pada Dewi Perang kaum Kanaan. Ini sangat gila secara teologis. Artinya, Samgar kemungkinan besar adalah orang luar. Dia adalah kaum pinggiran atau orang yang teologinya dianggap cacat atau tidak ortodoks oleh standar agama waktu itu. Namun, teologi Alkitab adalah teologi yang melompati batas institusi. Ketika orang-orang yang merasa paling suci dan paling berkuasa justru lumpuh oleh ketakutan, Tuhan memakai tangan sekuler, tangan marginal untuk melakukan pembebasan. Lebih radikal lagi, apa senjatanya? Yaitu Malmat Ha-bakar atau tongkat penghalau lembu. Sebuah alat pertanian biasa, ujungnya kayu, pangkalnya mungkin diberi besi runcing untuk menggertak sapi. Mengapa bukan pedang? Karena militer Filistin melakukan pelarangan senjata besi bagi Israel. Ini adalah pola teologis yang kita sebut ex nihilo, menciptakan kemenangan dari ketiadaan modal. Ehud pakai pedang rakitan sendiri. Gideon pakai buli-buli kosong. Simpson pakai tulang rahang keledai. Dan Samgar pakai tongkat lembu. Secara teologis, ini adalah deskonstruksi terhadap kesombongan manusia. Pesan Tuhan jelas, di sini perang ini milikku. Aku tidak butuh kecanggihan persenjataanmu untuk menyelamatkan bangsa ini. Aku hanya butuh ketaatanmu. Lalu apa relevansinya bagi kita Indonesia? Yaitu mengangkat tongkat lembu kita. Teman-teman, mari kita bawa teologi ini ke ruang tamu kita, ke meja kantor kita, ke realitas Indonesia hari ini. Seringkali kita terjebak dalam elitisme. Kita berpikir bahwa perubahan bangsa ini hanya bisa terjadi kalau kita punya posisi di pemerintahan, kalau kita punya uang miliaran, atau kalau kita memenangkan pemilu. Kita menunggu pahlawan yang berkuda putih datang menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan moral. Kisah Samgar berteriak lantang kepada kita, berhentilah menunggu sistem yang lumpuh untuk membaik dengan sendirinya. Samgar tidak menunggu komando militer dari pusat yang penakut. Dia melihat ada 600 orang Filistin di depannya. Dia melihat ladangnya terancam. Dan dia melihat apa yang ada di tangannya. Hanya sebuah malmat, yaitu tongkat penggerak sapi. Dan itulah senjata satu-satunya yang dimiliki oleh Samgar. Lalu, apa tongkat lembu yang ada di tangan kita hari ini? Jika Anda seorang guru, tongkat Anda adalah kejujuran dalam mendidik. Jika Anda seorang pengusaha atau pekerja, tongkat Anda adalah integritas untuk menolak suap di tengah sistem bisnis yang korup. Jika Anda seorang mahasiswa, tongkat Anda adalah keberanian untuk menyuarakan kebenaran secara langsung dan secara kritis di media sosial, bukan sekedar menjadi penonton yang apatis. Sama seperti teologi salib di Perjanjian Baru, di mana Allah memakai instrumen paling hina untuk menyelamatkan dunia. Hari ini, Allah masih mencari orang-orang yang rela tongkat kecilnya dikuduskan untuk mendobrak kebekuan bangsa. Tuhan bisa memakai siapa saja, dari mana saja, bahkan melampaui sekat agama, suku, status, dan sosial apapun. Mulailah bergerak dari pinggiran. Jangan biarkan jalur-jalur yang berbelit-belit di bangsa ini membuat kita menyerah. Indonesia tidak kekurangan orang pintar.
Negeri ini kekurangan orang-orang marginal yang punya keberanian seperti Samgar. Orang yang tidak peduli seberapa kecil alat yang mereka miliki, tetapi tahu persis kuasa raksasa siapa yang berdiri di belakang mereka. Jadi, apa yang akan Anda lakukan dengan tongkat lembu Anda? Saya berharap refleksi teologis yang singkat ini mengganggu kenyamanan kita, memicu api kecil di hati kita, dan membuat kita sadar pembebasan bangsa ini seringkali dimulai bukan dari istana yang megah, melainkan dari pinggiran pembajakan sawah. Contoh sederhananya, mari kita lihat segelintir warga Pati, Jawa Tengah yang berani maju ke pusat kota dengan tongkat sederhana, mau menjadi penggerak keadilan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Jangan lupa untuk membagikan episode ini ke teman-temanmu yang mungkin hari ini sedang merasa lelah dengan kondisi bangsa ini, yang mungkin sedang berjuang untuk mencari keadilan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya, Betty Nurbaini Sihite, undur diri. Tetap waras, tetap berintegritas, dan angkatlah tongkatmu. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati.